Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Anak sekalian, perkenalkan saya Pak Wawan. Sehari-hari saya mengajar mapel bahasa Inggris. Kemudian pada MPLS kali ini, Pak Wawan diberi tugas memberikan materi tentang profil pelajar Pancasila. Tapi sebelum itu, saya ucapkan selamat pada kalian yang sudah terpilih menjadi calon siswa SMP Negeri 1 Sedati tahun ajaran 2001-2022. Anak sekalian yang Bapak banggakan, di pagi ini Bapak akan menjelaskan secara gamblang tentang profil pelajar Pancasila. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa materi hari ini memang profil pelajar Pancasila. Pertanyaan saya, apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, ini dia. Profil pelajar Pancasila yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Tentunya kalian tahu dong, yang dinamakan peserta didik adalah kalian semuanya. Sedangkan pemangku kepentingan ada stakeholder, ada Bapak Ibu guru, dan ada yang lainnya yang semuanya berkompeten di bidangnya dan juga punya kepentingan di dalam dunia pendidikan. Nah, itu adalah tentang profil pelajar Pancasila. Anak-anak sekalian, dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Ingat, 6 dimensi. Ada berapa? Good, 6 dimensi. Ya. Nah, kalian tentunya bertanya-tanya, sebelum masuk ke 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila, apa Pak dimensi itu? Nah, dimensi adalah karakter dan kompetensi fondasi yang perlu dikembangkan pendidik. Dia punya potensi dasar yang harus kita kembangkan. Bagaimana cara? Bagaimana teknik? Bagaimana inovasi seorang pendidik untuk membuat sang peserta didik bisa mengembangkan inovasinya, bisa mengembangkan fondasinya, yang memang saat ini sangat-sangat diperlukan. Itulah yang dinamakan dimensi. Anak sekalian yang Bapak banggakan, Bapak tadi sudah menjelaskan apa itu dimensi, fungsinya apa, dan artinya dimensi itu apa. Nah, sekarang seperti yang ada di profil pelajar Pancasila, mempunyai 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Saya ulang, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir tentunya yang nomor 6, kreatif. Kita akan terangkan, saya akan terangkan satu persatu. Ya, kita ringkas dimensi-dimensi dan elemen tersebut yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang nomor 1 tadi sudah Bapak sebutkan bahwa ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu apa saja? Tentunya beriman saja tidak cukup, bertakwa saja juga belum cukup. Harus diimbangi dengan berakhlak mulia. Akhlak yang bagaimana anak sekalian? Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Tentunya ini sangat komplit.
Kita harus punya akhlak di dalam agama, dalam diri kita sendiri pribadi, kepada manusia yang lain, kepada alam, dan tentunya akhlak kepada negara. Yang kedua kita lihat, berkebinekaan global. Kita ingat pada dulu kamu belajar di SD ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu dua. Terus bagaimana dengan dimensi yang nomor 2, berkebinekaan global? Mengenal dan menghargai budaya. Kita tidak bisa memasakkan salah satu budaya yang ada disamakan dengan budaya kita. Tapi kita menghargai dan saling mengenal. Yang kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya. Ada budaya dari Jawa, ada budaya dari Bali, ada yang budaya dari luar daerah. Harus saling komunikasi dan berinteraksi. Tentunya untuk meningkatkan kebudayaan tersebut. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dia harus punya tanggung jawab dan merefleksi apa kekurangannya. Tentunya setelah mengetahui kekurangannya, setelah merefleksi, dia harus memperbaiki tentunya dengan cara bertanggung jawab. Yang terakhir adalah berkeadilan sosial. Jadi yang kedua ini sangat juga kompleks, masalah-masalah tentang sosial. Berikutnya kita lihat yang ketiga, bergotong royong. Tentunya kata bergotong royong tidak asing di telinga kalian. Gotong royong adalah salah satu nilai penting yang juga dijunjung oleh bangsa Indonesia. Pelajar Pancasila akan mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela. Agar kegiatan tersebut terasa lebih lancar, mudah, dan ringan. Dengan gotong royong tentu dapat mendorong kolaborasi, kepedulian, serta rasa ingin berbagi kepada lingkungan sekitar. Nah, yang keempat adalah mandiri. Sedangkan kemandirian juga merupakan kunci penting dalam menjalani kehidupan. Meski mampu menjalankan sesuatu dengan gotong royong, tetapi profil pelajar Pancasila akan mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab secara mandiri. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran diri, kesadaran dari diri sendiri terhadap situasi yang dihadapi, serta kemampuan menciptakan regulasi diri sendiri. Kedua hal tersebut dapat membentuk pribadi tangguh dan mandiri. Berikutnya yang kelima, bernalar kritis. Di dalam bernalar kritis ada yang namanya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, serta merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Di dalam bernalar kritis, saat ini kita semua diharapkan dengan kompetisi global. Maka kemampuan bernalar kritis sangat diperlukan. Kemampuan berpikir kritis sendiri diartikan sebagai kemampuan secara objektif memproses informasi baik secara kualitatif dan kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisa informasi, mengevaluasi informasi, dan menyimpulkannya. Dengan begitu, anak sekalian, diharapkan pelajar akan mampu mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan dimensi yang terakhir, dimensi yang keenam adalah kreatif. Di dalam kreatif ini bisa menghasilkan gagasan yang orisinil, artinya tidak menjiplak dari gagasan orang lain.
menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif, solusi, dan permasalahan. Di dalam kreatif ini, untuk menciptakan berbagai penemuan yang inovatif di masa depan, diperlukan kreativitas yang tinggi. Tidak hanya sekedar menemukan gagasan-gagasan baru, sebuah inovasi diharapkan juga bermakna, bermanfaat, dan membawa dampak bagi masyarakat. Nah, profil pelajar Pancasila akan dapat mengasah kreativitas dengan menerapkan pemikiran kritis yang kemudian diolah menjadi inovasi yang baru. Itulah 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, 5 menit ke depan, kalian akan menyaksikan video yang akan saya putar seiring dengan materi yang sudah Pak Wan jelaskan. Saya putarkan lagi videonya. Selamat menikmati. Tapi setelah itu, setelah pemutaran video itu, ada tugas buat kalian. Ketemu lagi setelah video yang berikut ini. Apa itu pelajar Pancasila untuk siswa? Hai teman kece, mungkin sudah pernah dengar ya tentang pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah upaya dari Kemendikbud untuk membentuk manusia Indonesia yang unggul. Apa artinya unggul? Ya, unggul di sini artinya dari segi kompetensi nggak kalah saing dengan orang-orang luar negeri. Selain itu juga memiliki kepribadian Pancasila yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Lalu, gimana caranya bisa membentuk manusia yang unggul? Ternyata, nggak cuma lewat teori seperti pelajaran agama atau PKN di kelas. Tapi, pelajar Pancasila dilaksanakan lewat berbagai aktivitas positif di sekolah, rumah, dan masyarakat. Jadi yang ditekankan adalah berlatih menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari hingga menjadi bagian dari sikap hidup kita. Berikut 6 ciri atau sikap yang ingin dikembangkan dalam pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa artinya kita memahami dan menerapkan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan akhlak yang dimaksud ada 5, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Memang itu penting untuk punya ciri khas budaya sendiri. Tapi ada untungnya juga kalau kita berpikiran terbuka dengan adat dan cara berpikir orang-orang di luar negeri. Dengan begitu, kita bisa mengambil sikap-sikap dari luar yang positif, tapi jati diri kita sebagai bangsa yang berpancasila tetap dipertahankan. Kita hidup dalam masyarakat, jadi sudah sepantasnya kalau kita saling membantu, terutama yang menyangkut kepentingan bersama. Misalnya, kebersihan sekolah atau acara perayaan tetangga. Dengan membagi tugas, pekerjaan jadi terasa lebih ringan dan cepat selesai. Ini artinya kita nggak perlu dipaksa untuk belajar dan meningkatkan kemampuan kita. Dari dalam diri kita sendiri, sudah ada keinginan dan motivasi untuk maju. Kita tahu apa yang mau kita capai di masa depan, jadi kita akan disiplin diri untuk terus belajar dan berusaha untuk mencapainya. Untuk bisa bersaing di dunia nyata, kita perlu mengasah kemampuan untuk memecahkan masalah. Misalnya, kita tahu informasi apa yang harus dicari dan di mana mencarinya. Dan setelah informasi berhasil didapatkan, apakah sudah sesuai kebutuhan dan bisa dipercaya? Dengan begitu, kita bisa mengambil keputusan yang paling tepat berdasarkan informasi yang kita punyai. Seseorang dikatakan kreatif kalau mampu menciptakan gagasan, karya, atau tindakan yang orisinal. Artinya, murni dari diri sendiri atau dari yang sudah ada tapi diubah sehingga sesuai kebutuhan saat ini. Kreasi ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar kita. Nah, itu dia 6 ciri pelajar Pancasila. Kalau begitu, apa ya contoh nyata dari pelaksanaan pelajar Pancasila? Pertama, kamu perlu tahu kalau membantu kamu mengembangkan ke-6 sikap tadi adalah tanggung jawab bersama. Memang, dengan pelajar Pancasila yang akan membuat rencana kegiatan kebanyakan adalah pihak sekolah,
seperti kepala sekolah, guru, dan staf lainnya. Tapi nantinya ketika melaksanakan, banyak pihak lain yang akan terlibat juga, seperti orang tuamu dan masyarakat lewat komite sekolah misalnya. Nah, kamu sendiri punya peran penting nih. Apa ya peranmu di sini? Tentunya partisipasi acaranya dengan aktif. Contoh kegiatan yang mungkin dilaksanakan sekolahmu misalnya, kegiatan literasi sekolah, misalnya pojok baca. Ekskul, misalnya pramuka, sepak bola, tata boga. Lomba, misalnya tari daerah, buat komik atau poster. Pagelaran, misalnya konser karawitan. Gotong royong, misalnya patroli keamanan sekolah. Jadi, kalau sekolahmu mengadakan acara-acara seperti ini, yuk ikutan ngeramein. Semoga dengan rajin berpartisipasi seperti ini, kamu bisa jadi insan pelajar Pancasila yang unggul di masa depan. Nah, bagaimana anak sekalian yang Bapak banggakan? Meskipun kalian masih calon siswa SMP Negeri 1 Sedati, tapi Bapak yakin bahwa kalian akan bisa lulus, bisa berhasil dalam MPLS PDB kali ini. Tahun ajaran 2021-2022. Video yang tadi sudah mengulas ulang apa yang Bapak sampaikan. Nah, di SMP 1 Sedati selalu ada penjelasan, ada video, tentunya ada tugas buat kalian. Saya bacakan tugasnya, saya jelaskan, kemudian silakan dikerjakan. Kalian punya waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan. Dan tugas itu nantinya dikirimkan kepada pendamping kelompok masing-masing. Saya bacakan yang pertama. Tugas yang pertama, nomor 1. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya gampang dong, tadi kan sudah. Ya. Oke. Yang kedua, menurut kalian, apa kegunaan dari profil pelajar Pancasila? Coba jelaskan secara ringkas. Menurut kalian, bukan menurut orang tua kalian, bukan menurut kakak kalian, bukan menurut adik kalian, dan juga bukan menurut tetangga kalian. Gitu ya? Oke. Yang ketiga sekarang, terakhir ya. Di dalam profil pelajar Pancasila terdapat 6 dimensi yang tadi sudah dijelaskan secara gamblang, ada videonya. Saya yakin kalian sudah hafal, ya. Hafal nggak kira-kira? Hafal dong, ya. Oke. Dengan penjabaran elemen yang di masing-masing dimensinya, coba jelaskan. Sudah kalian lakukan yang mencerminkan dimensi-dimensi tersebut. Saya ulang. Sudahkah kalian melakukan yang mencerminkan dimensi-dimensi tersebut? Contohnya, saya sudah melakukan membantu orang tua menyapu lantai. Nah, ini masuk dimensi yang mana? Dijelaskan. Syukur-syukur 6 dimensi kalian sudah lakukan. Tulis jawabannya. Nomor 1, gampang. Nomor 2, lumayan. Nomor 3, kayaknya agak rumit gitu ya, karena berhubungan dengan keseharian kalian gitu ya. Kerjakan dengan tersenyum, kerjakan dengan bahagia, kerjakan dengan kesenangan. Ini bukan musibah, tapi kesenangan. Baik anak sekalian, saya Bapak Wawan Rushananto sudah menjabarkan secara ringkas dan gamblang tentang profil pelajar Pancasila. Saya tunggu tugasnya. Selamat bergabung di kelompok masing-masing. Jangan lupa menyerahkan tugasnya. Saya tunggu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap sehat, jaga jarak, menggunakan masker. Ya, prokesnya selalu kita tingkatkan. Oke, bye.